Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Dalam kehidupan sehari-hari, kita adalah bagian dari masyarakat yang beragam. Demokrasi memberikan kita kesempatan untuk menentukan masa depan melalui suara kita. Namun, demokrasi tidak akan berjalan baik tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Sayangnya, banyak dari mereka merasa suaranya tidak penting, tetapi setiap suara memiliki dampak yang besar. Partisipasi bukan hanya melalui pemilu, tapi juga melalui musyawarah dan menyuarakan pendapat. Partisipasi kita adalah kunci agar demokrasi tetap hidup. Jangan lewatkan kesempatan untuk berpartisipasi. Suara kita, masa depan kita. Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Demokrasi membutuhkan percakapan bebas dan terbuka, ruang leluasa yang sanggup menampung suara yang beraneka. Fitnah dan cacian memang berbahaya, tak patut dalam ruang manusia. Disitulah hukum bisa masuk dan bekerja. Mekanisme alternatif selain pemidanaan perlu diterapkan agar perbedaan tak gampang dibereskan oleh kuat-kuatan. Yang terpenting, semua pejabat tidaklah tipis telinga. Para pendukung pun jangan gampangan terpantik murka. Kesediaan mendengar kritik hendaknya jadi tindakan. Jangan banyak tapi dan asalkan sebagai persyaratan. Demokrasi adalah konsep besar yang selalu diagungkan sebagai sistem terbaik dalam mengatur kehidupan berbangsa. Namun, pertanyaannya, apakah demokrasi kita benar-benar bekerja sesuai idealnya? Ataukah hanya menjadi slogan yang dipertahankan tanpa keseriusan? Sejatinya, demokrasi berarti kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tetapi di Indonesia, kita sering menemukan jurang besar antara prinsip demokrasi dan praktik politik sehari-hari. Video ini akan mengajak kita berpikir lebih dalam, bukan sekedar mendefinisikan demokrasi, tetapi juga menguji realitasnya, termasuk kasus terbaru, kebijakan DPR mengenai tunjangan yang memicu gelombang protes masyarakat. Secara teoritis, demokrasi menekankan partisipasi rakyat. Rakyat bukan hanya pemilih 5 tahunan, melainkan pengawas dan pengontrol jalannya pemerintahan. Namun kenyataannya, akses rakyat dalam pengambilan keputusan seringkali terbatas. Demonstrasi menjadi jalan terakhir ketika aspirasi tak lagi didengar. Kita ambil contoh terbaru, kebijakan DPR terkait penambahan tunjangan bagi anggotanya. Saat masyarakat tengah berjuang menghadapi persoalan ekonomi, DPR justru meloloskan kebijakan yang dinilai mementingkan kepentingan internal mereka. Keputusan ini menimbulkan ketidakpercayaan publik, bahkan memicu aksi demonstrasi di berbagai daerah. Bukankah seharusnya wakil rakyat mendahulukan kepentingan rakyat yang diwakilinya? Disinilah terlihat adanya kontradiksi. Demokrasi yang seharusnya berpihak pada rakyat, kini seakan menyimpang karena kepentingan elit politik. Jika kita cermati, kasus DPR ini bukan sekedar soal tunjangan. Ia mencerminkan persoalan struktural, lemahnya transparansi, minimnya akuntabilitas, dan kurangnya keseriusan menjalankan demokrasi substantif. Padahal, demokrasi bukan hanya prosedur pemilu atau rapat paripurna. Demokrasi menuntut keadilan, pemerataan, dan keberpihakan pada rakyat kecil. Kalau rakyat saja merasa dipinggirkan, wajar jika kepercayaan terhadap institusi politik terus menurun. Artinya, kita perlu menggeser demokrasi dari sekedar formalitas menuju substansi. Demokrasi sejati bukan hanya simbol, tapi praktik nyata yang dirasakan masyarakat. Talk about family when family's all that we got. Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day.
Tugas kita sebagai generasi muda bukan hanya untuk mengkritik, tapi untuk memastikan demokrasi bisa berjalan sesuai dengan esensinya, yaitu berpihak pada rakyat. Mari kita jaga demokrasi dengan kesadaran kritis, keberanian bersuara, dan partisipasi aktif. Karena tanpa itu semua, demokrasi akan kehilangan